Shalom saudara sekalian. Saudara, pernahkah saudara membayangkan bahwa seringkali mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita yang terdalam itu bisa menjadi hal yang terburuk atau bisa menjadi bencana di dalam hidup kita. Pernahkah saudara begitu menginginkan sesuatu, kemudian saudara mendapatkannya dan apa yang terjadi? Nah, mungkin hal yang begitu diinginkan itu adalah misalnya kekayaan, kesuksesan, memiliki keluarga atau memiliki anak dan lain sebagainya. Nah, mengapa saya katakan bahwa mendapatkan keinginan hati kita yang terdalam itu bisa menjadi hal yang terburuk di dalam hidup kita? Karena saudara, seringkali mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati yang terdalam itu, kemudian hal itu menjadi berhala bagi kita. Kita meletakkan makna, kebahagiaan, harapan, dan juga kepuasan pada hal yang kita dapatkan tersebut. Nah, meneruskan renungan kita tentang mengenal berhala-berhala, kali ini kita akan merenungkan sama-sama tentang berhala keluarga. Nah, mungkin saudara bertanya, berhala keluarga? Apa mungkin keluarga juga bisa menjadi berhala? Bukankah keluarga adalah salah satu hal terbaik yang Tuhan pernah berikan bagi kita? Bagaimana mungkin hal itu menjadi berhala? Nah, dalam renungan-renungan kita sebelumnya saudara, kita sudah diingatkan bahwa berhala itu seringkali adalah sesuatu yang baik. Tetapi kemudian yang baik itu mengambil tempat Allah dan mengontrol hati kita. Nah, kita semua mungkin familiar dengan kisah Abraham. Seseorang yang kita kenal sebagai bapa orang beriman. Kita juga mungkin familiar dengan kisahnya yang bertahun-tahun, lebih tepatnya 25 tahun, menunggu kelahiran seorang anak di dalam keluarganya. Dia saudara seperti kebanyakan bapa di zaman itu, begitu menginginkan seorang anak laki-laki di dalam keluarganya untuk menjadi pewarisnya. Dan itu adalah impian dan keinginannya yang terdalam sekian lama dan itu adalah yang terutama di dalam kehidupannya. Dan akhirnya saudara, keinginan itu tercapai. Walaupun harus menunggu selama 25 tahun lamanya, penantian yang begitu lama akhirnya mencapai klimaks ketika akhirnya anak yang ditunggu-tunggu itu lahir. Nah, kita mungkin berpikir akhirnya Abraham bahagia dan hidup dengan tenang di masa tuanya karena kini dia sudah mendapatkan apa yang sangat diinginkannya itu. Namun saudara, ternyata Kejadian 22 mencatat hal yang begitu mengejutkan. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Nah saudara, ketika membaca bagian ini, apakah saudara kaget dan heran? Allah yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama adalah Allah yang tidak pernah meminta umatnya untuk mempersembahkan manusia sebagai korban persembahan. Bahkan Allah mengecam saudara tindakan-tindakan seperti itu. Nah, namun Abraham pada saat itu tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu saudara. Dan dia tidak tahu bahwa sebenarnya Allah sedang menguji hatinya. Nah, ketika perintah itu diberikan kepada Abraham, kita mesti memahami bahwa Ishak saudara adalah segalanya bagi Abraham. Rasa sayangnya kepada anaknya itu sangat besar, melebihi daripada apapun. Nah, dalam perintah itu Tuhan mengatakan, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Nah saudara, orang tua manapun akan rela melakukan apa saja demi anak yang dia kasihi. Rela berkorban, bahkan mungkin itu nyawa sekalipun. Nah lalu mengapa Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya dan yang sangat ia kasihi itu? Nah saudara, pernahkah saudara bertanya ya, mengapa Tuhan tidak menguji Abraham perihal kekayaannya? Padahal saudara, dia adalah seorang yang kaya raya. Tuhan tidak pernah meminta Abraham untuk mempersembahkan seluruh harta yang begitu banyak yang ia miliki itu saudara untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah kira-kira mengapa? Karena bagi Abraham saudara, kekayaan bukanlah hal yang memiliki potensi untuk menggantikan Allah di dalam hatinya. Hal ini sangat berbeda dengan kisah pemuda
yang kaya raya yang misalnya diceritakan di dalam Markus 10. Dia memiliki uang yang sangat banyak dan Tuhan Yesus menyuruhnya untuk menjual semua kekayaannya itu dan kemudian mengikut dia. Markus mencatat bahwa pemuda itu kemudian pergi dengan sangat sedih karena ia sangat kaya. Nah, mengapa dia disuruh untuk menjual segala miliknya dan kemudian membagi-bagikannya? Karena saudara, uangnya lah yang menjadi berhala baginya. Sehingga Tuhan Yesus menyuruhnya untuk menyerahkan semua harta itu dan kemudian disuruh untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, bagi Abraham saudara, harta yang sangat banyak itu tidak membuatnya menjauh dari Tuhan. Tetapi anaknya yang satu-satunya dan sangat ia kasihi itulah yang bisa melakukan itu. Ayat ketiga di dalam Kejadian 22 mencatat bahwa Abraham mentaati perintah Tuhan itu saudara. Pagi-pagi benar dia bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, singkat cerita Abraham kemudian membawa anak itu ke atas gunung Moria. Ia mendirikan mezbah, menyusun kayu dan kemudian meletakkan anaknya di atas mezbah itu dan mengambil pisau siap untuk menyembelih anaknya itu. Ayat 12 mencatat, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Saudara, Abraham lulus ujian dan ia telah membuktikan hal itu. Sekali lagi saudara, mengapa Tuhan menguji Abraham perihal anaknya yang sangat ia kasihi itu? Saudara, ketika Ishak lahir, fokus, pusat, dan cinta Abraham semuanya tertuju kepada anaknya yang satu-satunya itu yang telah ia nantikan 25 tahun lamanya. Saudara, Allah bukannya tidak ingin Abraham mengasihi anaknya itu. Tetapi Abraham tidak boleh membuat anak yang ia kasihi itu sebagai ilah palsu atau sebagai berhala baginya. Saudara, ada begitu banyak orang tua yang setelah memiliki anak tersebut kemudian menggantikan Allah yang sejati di dalam hati mereka. Seluruh fokus, pusat, dan cinta tertuju kepada anak atau anggota keluarga lain menjadi pengendali pikiran dan emosi dan kemudian mulai menempatkan atribut-atribut ilahi kepada mereka. Misalnya menjadi sumber kepuasan, sumber rasa berharga, sumber identitas, sumber kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Lalu saudara, bagaimana kita bisa memahami konsep ini di dalam kehidupan praktis kita setiap hari? Saudara, Allah menghendaki kita mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, saudara, dan termasuk pasangan kita dengan sepenuh hati. Tetapi semuanya itu saudara, selalu di dalam konteks kasih kita yang utama dan mendasar, yaitu kasih kepada Allah. Allah lah yang layak kita sembah dan menjadi sumber dari segala kasih kita. Seorang penulis saudara bernama Kyle Idleman mengatakan, karena hanya ketika kita mengasihi Allah dengan benar, barulah kita bisa mulai mengasihi orang lain termasuk keluarga kita dengan benar pula. Hal ini bukan berarti saudara kita diminta untuk mengurangi kasih kita kepada anak atau keluarga kita. Bukan itu saudara. Berbicara tentang berhala keluarga bukan tentang kemudian bagaimana kita mengurangi kasih kepada keluarga kita. Namun saudara, mengajak setiap kita untuk menyadari bahwa betapa sentralnya dan utamanya kasih kepada Allah. Kita hanya akan bisa mengasihi keluarga kita di dalam konteks devosi atau penyembahan utama kita kepada Allah. Kita hanya akan bisa mengasihi orang lain dengan cara yang paling baik ketika kita mengasihi Allah sebagai yang paling utama. Nah, jika hubungan kita, jika kasih kita kepada Allah sudah benar, maka hubungan yang lain, baik itu hubungan keluarga dengan sahabat, termasuk juga dengan misalnya tanggung jawab di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, itu akan berjalan dengan benar. Jadi saudara, jika hubungan dan kasih kepada Allah belum benar, maka hubungan-hubungan yang lain
akan menjadi tidak benar. Nah, dalam ujian itu bukan Ishak sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, tetapi Abraham. Apakah kasih Abraham kepada Allah masih yang terutama dan utama? Allah juga bukannya tidak tahu, saudara, isi hati Abraham. Tetapi dalam peristiwa persembahan anak itu, kita melihat bahwa Allah menggunakan Ishak sebagai alat untuk memurnikan kasih Abraham. Terakhir, saudara, di dalam Lukas 14 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, kata benci yang digunakan di sini bukanlah dalam pengertian benci seperti yang kita pahami pada umumnya. Di dalam budaya Yahudi, saudara, benci di sini adalah kata yang digunakan sebagai bentuk ekspresi yang lebih rendah dari istilah cinta. Kita harus mengasihi keluarga kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Dan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menentang perintah itu. Namun ia memerintahkan kita untuk mengasihi mereka secara berbeda. Allah lah yang membentuk keluarga. Dan keluarga berada di dalam agenda besar Allah untuk menjadi mitranya, yaitu mewujudkan apa yang menjadi rencana kekalnya. Namun semuanya harus kita tempatkan di dalam konteks kasih dan penyembahan kita kepada Allah. Jadi kita akan mampu, saudara, mengasihi keluarga kita dengan benar hanya ketika kita menetapkan hati kita kepada Allah, kepada Kristus. Ketika Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuhan bagi kita, maka kita akan mampu menjadi orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, sahabat yang baik, dan seterusnya. Kita seringkali mengatakan, saudara, bahwa keluarga adalah segalanya. Tetapi makna daripada pengertian keluarga adalah segalanya hanyalah setelah Kristus menjadi segalanya bagi kita. Barulah kita memahami arti sesungguhnya keluarga adalah segalanya bagi kita itu. Kiranya ini menjadi doa dan harapan kita, khususnya di dalam konteks keluarga kita masing-masing. Mengasihi keluarga kita dan rela meletakkannya di atas mezbah penyembahan kita kepada Allah. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.